Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan beribadah secara langsung ya, nggak online. Tapi ini kita persiapkan juga buat online. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang dalam surga, Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, di dalam keadaan negara kami atau dunia ini Tuhan Yesus yang terserang dengan virus COVID-19. Kami tetap bersyukur Tuhan, dan Tuhan juga selalu sertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terlebih lagi Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan Yesus, kami bersyukur dengan persekutuan kami. Kami dalam persekutuan ini mau memuji memuliakan nama Tuhan Yesus, karena kami sungguh kagum, karena kami sungguh bersuka cita, dan kami sungguh menghormati Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau mulai ibadah kami mau buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita pujikan oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkanku menghampiri-Mu, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Amin ya. Haleluya. Hanya satu orang yang layak untuk dipuji dan disembah. Dari segala yang pernah ada, dari zaman Adam sampai sekarang, hanya Tuhan Yesuslah yang layak kita puji dan kita sembah. Kita pujikan layak disembah segala bangsa, besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala raja yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu,
sembah, layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dia benar-benar sungguh Allah yang kudus. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah, dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin
Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hati menyembahmu. Kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Kita mau mengagungkan Tuhan Yesus. Kita mau sembah Dia. Pujikan glory, 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 haleluya. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Engkau Allah yang mulia, glory, haleluya, 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 haleluya. Sungguh benar Tuhan Yesus, Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah, kami agungkan. Karena Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Kau tebus hidup kami, Kau berikan kasih karunia itu kepada kami Tuhan Yesus. Dan sungguh Tuhan, kami rindu Tuhan untuk selalu Tuhan memuliakan nama Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan penyakit ini segera berlalu. Biarlah kami boleh terus Tuhan memuliakan Engkau secara bersekutu Tuhan, hadir ke tempat kudus-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sungguh kami siap dan sangat rindu sekali untuk mendengarkan firman-Mu. Kebenaran firman-Mu, jalan hidup itu, jalan benar itu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh taat, mau menerima firman Tuhan dan melakukannya. Untuk pembicara Tuhan pada siang hari ini, Pak Wadah Tuhan Yesus, urapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin.
Baik, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi firman Tuhan pada hari ini. Kuasa yang tidak terbatas. Ini pujian ini bisa dinyanyikan sungguh begitu luar biasa Bapak Ibu. Ini menjadi pujian favorit saya. Kata kuncinya adalah kuasa yang tak terbatas. Amin Bapak Ibu. Kuasa yang tak terbatas. Ketika orang percaya hidup dalam kuasa yang tak terbatas, maka dunia yang terbatas ini kita bisa takluk. Amin Bapak Ibu. Kalau kita hidup di dalam kuasa Allah yang tidak terbatas itu, maka kita sebagai orang percaya mampu menaklukkan dunia dan segala kejahatannya dengan keterbatasan dunia. Di bawah kolong langit ini, di berbagai sudut bumi ini, hanya ada satu kuasa yang tidak pernah terbatas, yaitu kuasa Tuhan kita, kuasa Yesus Kristus. Dan ketika menyelami kuasanya itu, ketika kita merenungkan itu saudara, kita ada di dalam kuasa itu, maka ketakutan, kekhawatiran, kepanikan itu menyingkir dari kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah ketika kasih menjadi dingin. Saya percaya kalau Bapak Ibu mencari sarapan pagi, Bapak Ibu tidak pernah kepingin yang dingin, betul ya Bapak Ibu ya? Yang hangat, yang segar. Tadi karena istri nggak sempat masak, saya cari bubur. Saya cari bubur yang hangat, yang masih berkuah-kuah. Begitu Bapak Ibu. Saya nggak akan ambil bubur yang tadi malam, walaupun dikasih gratis atau dikasih murah. Saudara, di dalam Injil Matius pasal 24 berkata, kebanyakan orang kasihnya menjadi dingin. Nah, kita perlu hati-hati hari-hari ini Bapak Ibu. Kita bisa melihat nanti beberapa contoh di jemaat di dalam Wahyu yang diberikan contoh oleh Tuhan bagi kita untuk saat ini sampai Yesus datang kedua kali. Bahwa kasih yang dingin itu bukan hanya cerita, nyata, ada faktanya dalam Alkitab. Bahkan mengerikan sekali. Tuhan berikan ancaman kalau mereka tidak bertobat. Pertama, dimutahkan. Yang kemudian apa saudara? Dibuang. Kaki dia akan diambil. Jadi ancaman kasih yang dingin itu gak main-main. Itu ada konsekuensi yang mengerikan. Diterima atau tidak diterima, diakui atau tidak diterima. Kita mengatakan kasih kebanyakan orang di akhir zaman, di dalam detik-detik akhir zaman ini semakin dingin. Doa saya 1 minggu ini, ayat ini, yaitu kita tidak termasuk di dalam kebanyakan orang. Amin Bapak Ibu. Kebanyakan orang kasihnya semakin dingin. Doa saya 1 minggu ini buat jemaat GBI Sinai, Hermo Philadelphia, kasihnya semakin hangat kepada Tuhan. Amin. Tidak ada kasih yang semakin dingin. Semakin tinggi tingkat kedurhakaan. Hari-hari ini semakin jahat. Semakin begitu luar biasa. Tingkat kejahatan, tingkat kedurhakaan semakin tinggi lagi. Maka kita berkata, Bapak Ibu boleh bisa buka Alkitabnya dalam Matius 24 ayat 12. Di situ dikatakan, dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sekali lagi, dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, saya berdoa minggu-minggu ini, saya berdoa Tuhan supaya kami tidak termasuk orang-orang yang kasihnya semakin dingin di tengah-tengah kedurhakaan ini.
Di tengah-tengah zaman yang begitu kejam hari-hari ini, yang hati nurani banyak orang sudah tertutup, tidak tersentuh lagi oleh belas kasihan. Bapak Ibu, tidak sengaja kemarin saya dapat video dari salah satu grup, dan biasanya kalau video-video itu saya malas untuk buka. Saya tahu isinya kalau bukan hoax, beneran. Kalau beneran juga sudah berulang-ulang. Tapi entah kenapa saya buka, rupanya ada satu video di mana seorang putri begitu cantik sekali. Saya nggak tahu Bapak Ibu sudah dapat video itu. Dia membunuh ibunya dan tikaman di wajah, di leher itu 151 tikaman. Kebayang nggak itu Bapak Ibu? Dan ketahuan. Nah itu begitu mengerikan sekali. Itu hanya satu yang kelihatan, yang sudah terekspos. Belum lagi yang lain-lain. Kalau saya lihat hari-hari kejahatan, saudara, kita lihat berita-berita, sepertinya manusia itu lebih berharga, ya. Hewan itu lebih berharga daripada manusia. Kalau orang Muslim potong ayam, Bismillah, Bismillah, dia ucap ya. Kalau saya potong ayam, Kevin nangis-nangis loh. Papa kejam. Kemarin saya beli lele, saudara. Saya ketawa itu. Saya beli lele 1 kilo. Saya udah pengen makan lele begitu. Masih hidup itu lele. Oh, mereka kroyok saya. Wih, lele, ternak lele, masih hidup. Padahal belum memang mati. Masih nyawanya masih kalau orang masih 1 kalender lagi lah pengapungan. Woi, senang mereka. Ayo Pak, masukkan ke tempat wadah yang bisa hidup. Asal enggak, kalau mau goreng. Oh enggak boleh dipotong. Saya bilang kalau nggak dipotong, kalau nggak di ini busuk Kevin. Oh enggak boleh, harus dihidupkan katanya. Wah, saya udah lapar, saudara. Saya pun nangis jadinya. Bapak jangan membunuh hewan katanya. Wah, saya pergumulan sudah kalau beli ayam itu motongnya itu tuh saya singkirkan dulu mereka. Saya bilang sama istrinya, bawa pergi dulu. Ribut jangan mati, saudara. Ada yang narik tangan saya, ada yang narik kaki ayamnya, saudara. Benar. Itu berdua itu yang laki itu nggak boleh bunuh hewan. Oh, itu guru sudah bilang nggak boleh bunuh hewan. Kenapa Pak? Berdosa Bapak. Pendeta bunuh hewan. Bayangin saudara, pendeta bunuh hewan. Enggak apa-apa, Tuhan bilang kuasain. Ya, hewan ini harus dimakan, Kevin. Ya, hewan harus dimakan. Nggak boleh, Bapak harus goreng ini. Sana mikir, nanti kita beli ikan lele yang kecil-kecil kita pelihara. Saudara gimana pun mau kasih pengertian sama anak itu tetap ngeyel, saudara. Saudara juga karena udah lapar dia tetap ngeyel, potong aja sudah, nangis lagi itu. Saya masukkan ke kuali goreng sudah selesai, dia makan berhenti nangis. Enak enak juga ya. Ya udah. Saudaraku, manusia lebih hina daripada hewan sekarang ini. Orang mikir untuk bunuh hewan, tapi manusia sekarang ini, saudaraku, nggak ada tega rasanya. Nggak ada belas kasihannya. Ada saya dengar lagi anaknya dia bunuh, ya, papanya dia bunuh. Aduh, Bapak Ibu, bentak orang tua kita aja, nggak dengarin kata orang tua kita aja, saudaraku, ya, pusingnya 1 minggu mikirin, ya, aduh saya udah berdosa sekali, ya, merasa tidak terampuni begitu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan di sini, dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin atau tawar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di akhir zaman dosa kedurhakaan ya bukan lagi semakin berkurang, tetapi semakin bertambah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus mengambil langkah untuk mengantisipasi itu, supaya kita tidak terperangkap di dalam kasih yang dingin itu. Ya, supaya kita tetap memelihara kasih yang mula-mula, kasih yang begitu hangat, kasih yang begitu luar biasa. Ya, rata-rata kita ini sebelum menikah kita sudah pacaran, betul ya? Waduh, saudaraku, dulu saya ingat di sekolah Alkitab habis itu kami itu diwajibkan puasa 2 kali seminggu. Itu RD itu adik tingkat saya. Ini berbuat kesalahan ini mengasihi tidak benar.
Kalau hari Jumat saya tanya, kamu puasa nggak? Iya puasa lah bang, katanya. Sini. Ini saya punya rutin. Padahal dalam puasa. Dia juga mau dosa, saudara. Itu saudara, apapun disiplin pun dilanggar. Kenapa? Karena mau ngasih. Namanya cinta awal-awal gitu ya saudara. Saya kasih notina, saya berada. Nah kamu bisa tuh. Karena aku lihat sama Pak David di skor sudah ditambah puasanya. Enggak apa-apa, sudah buka kok, enggak apa-apa. Doa aja nanti. Ini kakak rohani yang enggak benar nih saudara. Ya itu dulu ya, sekarang enggak lagi. Sekarang dorong untuk puasa. Nah saudara, itu mengasihi dalam tidak benar. Tetapi intinya itulah kasih awal-awal itu saudaraku. Mau disiplin apapun, mau hukuman apapun, demi mencapai kasihnya itu, dia rela, saudara. Saudara, dulu waktu awal-awal pacaran, kita ini semua saudaraku, rindunya minta ampun, saudara. Betul ya? Wah, kalau malam minggu, saya pernah pacaran, saudaraku, sebelum dalam Tuhan begitu. Waduh, rindunya itu betul-betul setengah mati. Nggak ada HP waktu itu saudaraku, nggak ada HP. Ada HP waktu itu orang yang pertama pakai HP itu orang yang hebat banget loh. Ya kalau nggak pengusaha pejabat itu juga besar banget begitu, sebesar batu bata itu saudara. Kalau lempar anjing akan hidup saudara. Jadi nggak ada. Jadi jarak kamu jauh. Gimana? Ya saya ingat teleponnya itu telepon genggam saudara. Bagaimanapun saudaraku, walaupun akhir bulan itu gaji sudah pos-posan, sudah diusahakan supaya bisa telepon dengar suara. Gimana saudaraku, saking rindunya. Bapak ibu diam-diam aja, kayak nggak pernah ngalamin. Ngaku aja bu, bapak ibu, ngaku aja sudah pernah mengalami begitu. Ya, asal jangan saudaraku gandengan tangan. Nggak pernah dilepasin itu tangan pacarnya. Ya. Kalau ada motor yang mau nyerempet, wah tampil jagonya, tampil pelawan. Wah kamu ya, sembarangan bawa motor. Tapi kalau sudah berkeluarga, sudah lama, ya sudah 5 tahun, 6 tahun. Kalau anak Tuhan sih enggak, kalau kasihnya semakin hangat. Tapi kalau kasihnya semakin dingin, boro-boro digandeng tangannya saudara. Diserempet motor aja, mau diserempet motor aja, dimarahin istrinya. Mata taruh kemana? Kenapa gak ditabrak sekalian biar mati, biar gua dapat jasa rahat. Saudara, tanpa kita sadari saudaraku, kehidupan kekristenan kita saudaraku semakin hari dimakan usia. Kasih kita kepada Tuhan tidak lagi menjadi hangat. Apalagi kalau kekristenan kita, apalagi kalau kehidupan kita saudaraku hidup nyerempet dosa. Oh Bapak Ibu bisa dipastikan itu saudaraku, kasihnya kepada Tuhan itu lagi sudah semakin dingin saudara, sudah tidak hangat lagi. Ya, apalagi kasihnya kepada manusia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetapi kita percaya saudara, ketika kita semakin lama dengan Tuhan, ketika kita semakin lama mengikuti Tuhan, saudaraku, waktu tidak mempengaruhi kasih kita kepada Tuhan. Firman Tuhan minggu yang lalu yang disampaikan oleh Bapak Gembala, musim kehidupan kita. Saya percaya musim kehidupan kita tidak bisa mempengaruhi kasih kita kepada Tuhan. Amin. Walaupun musim corona hari ini, ya, seperti firman Tuhan yang saya sampaikan beberapa bulan yang lalu dalam ibadah online, sukacita orang Kristen itu tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan dunia ini, tidak bisa dipengaruhi oleh kekuatan dompet kita, tidak boleh dipengaruhi oleh suasana hati kita. Oh kalau lagi saya memuji Tuhan, kalau lagi usaha saya baik, saya berdoa, nggak bisa. Kita harus memaksakan diri untuk lebih mendekat dengan Tuhan. Kita harus memaksakan diri untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saudaraku, kalau sudah mulai malas berdoa, bangkit datang kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hanya Tuhan pegangan kita, hanya Tuhan andalan kita. Apa yang kita mau andalkan di dunia ini? Apa yang kita mau sandarkan? Ya,
Apa yang kita sadarkan? Tidak ada, saudara. Kita tidak mampu bersandar kepada satu apapun. Kepada media apapun, saudara, kita tidak bisa bersandar. Kepada uang kita tidak bisa mampu bersandar hari-hari. Hanya kepada Tuhan. Dan kita mampu bersandar kepada Tuhan dengan penuh pengharapan dan iman, saudaraku, kalau kasih kita semakin bertambah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin bahwa jemaat Tuhan GBI Sinai di tempat ini adalah jemaat-jemaat Tuhan yang kasihnya semakin lama semakin erat dengan Tuhan. Ya. Kalau kita bisa melihat, saudaraku, kasih yang semakin dingin itu, saudaraku, dikatakan tadi menjadi tawar. Berarti kasih yang semakin dingin lawannya adalah kasih yang semula. Berarti kasih yang dingin itu kita sudah keluar dari arena kasih yang semula. Kasih yang semula itu, saudaraku, adalah kasih yang awal-awal, kasih yang mula-mula, yang diibaratkan adalah suasana jatuh cinta, seperti yang saya kasih contoh tadi. Kasih yang awal itu adalah kasih yang begitu hangat, suasana yang begitu menggairahkan, suasana yang begitu menjanjikan. Apapun rintangan kita harus hadapi, kita tempuh. Tidak ada yang namanya malas, tidak ada yang namanya kecewa. Saudaraku, kalau seandainya pun pasangan kita berbuat salah, kita gampang memaafkan. Enggak apa-apa saya, enggak apa-apa, saya mengampuni kok. Saudaraku, demikian jugalah kehidupan kita kepada Tuhan. Hendaknya selalu intim dengan Tuhan. Hendaknya kasih kita adalah kasih yang semakin hangat, semakin lama semakin hangat, tidak ditelan dengan waktu. Kasih yang awal itu atau kasih yang mula-mula itu penuh dengan kemurnian, penuh dengan kasih yang murni, tidak pura-pura, ya. Kasih yang begitu kuat, kasih yang begitu menggentarkan. Bapak Ibu, pertama sekali saya jatuh cinta, saudaraku, ketika saya datang ke rumah pacar saya. Ketika orang tuanya bilang lagi keluar, nggak ada. Ini jujur saya akui, apa yang harus saya lihat, saudaraku? Saya lihat di bawah, itu di depan pintunya ada nggak sandalnya, ada nggak sepatunya. Ngelihat itu aja, saudaraku. Oh, puji Tuhan. Berarti saya lihat sandalnya, saya lihat di rumahnya ada fotonya. Saya senang. Bagaimana kita dengan Tuhan? Bagaimana kerinduan kita dengan Tuhan? Ya. Bagaimana kerinduan kita dengan Tuhan? Apakah terobati ketika kita datang kepada-Nya dengan doa? Ketika kita rindu dengan Tuhan, apa reaksi kita? Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita rindu dengan Tuhan, apa yang kita lakukan, saudaraku? Saya yakin kita akan datang di hadirat-Nya. Kita akan duduk diam. Kita akan berdoa. Kita akan bernyanyi. Kita akan memberikan waktu bagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Bukti ketika kita mengasihi seseorang, pertama sekali kita harus berkorban dengan waktu. Sering sekali, saudaraku, iblis menipu kita. Iblis menipu kita dan mendorong kita keluar. Sepertinya aman-aman saja ketika kita keluar dari itu, yaitu kesibukan yang hari-hari begitu luar biasa. Bapak Ibu sudah memberitahu, salah satu strategi iblis adalah mendorong kita keluar dari waktu kita kepada Tuhan. Ketika kita berkata sudah tidak ada waktu saya lagi untuk Tuhan, hati-hati Bapak Ibu. Kita akan diseret dan diseret dibawa keluar, sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. Saya berdoa jemaat Tuhan GBI Sinai, Philadelphia dan Hermon memberikan waktu untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Ketika hari-hari sudah tidak lagi rindu untuk berdoa, tidak lagi rindu untuk baca firman Tuhan, segera bertobat dan kembali untuk melakukan hal yang semula, seperti pertama sekali mengenal Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus bersemangat untuk memiliki kasih yang semula. Saudaraku, ada beberapa contoh saya berikan kepada saudara. Saya tidak akan lama lagi, saya akan akhiri, saudaraku. Kita buka Wahyu pasal 2. Nanti kalian tolong kasih Bode ya kalau sudah mulai ini ya. Berapa menit lagi? Soalnya saya tidak baca.
Bukan gak bawa jam, gak pakai jam. 5 menit lagi. Ya, oke, masih cukup. Oke, jemaat di Efesus. Wahyu pasal 2 ayat 2 dan 3 saya mau bacakan. Inilah firman Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di atas ketujuh kaki yang emas. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, perhatikan Bapak Ibu, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Saudaraku jemaat di Efesus, saudaraku, mendapat teguran yang begitu luar biasa. Mereka begitu luar biasa giatnya melakukan kegiatan rohani, saudaraku. Bahkan pengajaran mereka begitu luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitu luar biasa jemaat Efesus ini. Kalau kita lihat secara penampilan mereka, saudaraku, tetapi begitu luar biasa teguran Tuhan kepada mereka. Walaupun pengajaran dalam jemaat Efesus begitu luar biasa. Dalam jemaat Efesus itu ada 5 jawatan, ada rasul, ada nabi, ada guru, dan begitu luar biasa, saudaraku. Tetapi Tuhan menegur mereka, Tuhan menengking jemaat di Efesus. Engkau telah jatuh begitu dalam, engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Tapi Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka. Tuhan bilang begini, lakukan apa yang semula. Gampang, saudara. Amin. Luar biasa Tuhan itu. Dia bukan Tuhan yang begitu kejam. Dia masih memberikan kesempatan bagi kita. Dan jemaat Efesus ini memberikan gambaran menjadi satu pola gereja akhir zaman, saudara. Menjadi pola gereja hari-hari ini, saudara. Ya, ada juga jemaat yang begitu luar biasa. Ada jemaat Laodikia, saudaraku, yang ditegur Tuhan juga. Ada jemaat yang di Sardis, dan cukuplah jemaat Efesus yang menjadi contoh bagi kita. Ya, apapun kegiatan kita, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, saudaraku, itu semua itu tidak ada artinya ketika kasih kita kepada Tuhan sudah mulai dingin. Amin, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, mari kita bangun mesbah doa kita. Saya bilang kemarin sama istri saya, Ma, api doa di rumah tangga kita harus kita tetap menyalakan. Jangan sampai padam. Anak-anak harus baca firman Tuhan. Walaupun begini, anak-anak baca firman Tuhan ganti-gantian, paksakan. Saya juga pernah marah, saudaraku. Itu main-main baca firman Tuhan. Saya bilang, ini jangan kita jangan marah ya. Itu saya ingat Pak Bersih Tarigan, itu anaknya itu waktu baca firman pernah kita dilempar Pak Yusuf Tarigan itu, Bersih Tarigan itu ke Pak siapa yang anaknya itu, yang ketua sekolah apa? Ya saya nggak lupa namanya. Dia lempar. Pak Bersih Tarigan bilang, kamu mau jadi apa? Dia lempar Alkitab di muka. Ya nggak sampai segitu sih. Saya nggak pernah lempar Alkitab. Saya pernah kesal, saudara. Kamu harus hormat sama Tuhan. Kalau nggak hormat sama Tuhan, kamu tidak jadi apa-apa. Ya. Kamu nggak perlu pintar-pintar sekali, jenius nggak. Yang perlu kau harus takut Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita harus tanamkan ya roh takut akan Tuhan kepada anak-anak kita. Amin, saudaraku. Itu saya ketawa, saya pernah sharing sama Om Owen. Om Owen itu kasih berkat begitu ya. Saya datang ke rumah, itu Kevin bilang begini. Setiap, Pak mau kemana? Itu Opa Owen suruh ke rumah Kevin. Tahu Kevin bilang apa, Bapak Ibu? Bapak itu ya, jangan apa namanya katanya? Jangan buat orang repot. Papa jangan ke rumah orang ngerepotin Opa Owen ya sama Opa. Jangan, nggak boleh.
Kevin nggak bukan begitu, papa nggak datang-datang ke sini. Ini baca ini WA-nya nih. Nih, Pak Awan bilang apa? Pak Awan bilang, kalau ada waktu singgah ke rumah ya. Papa jawab apa? Pokoknya papa nggak boleh repetin orang. Itu anak saudaraku kalau udah marah gini-gini jarinya kayak papanya juga saudara gini-gini. Papa nggak boleh begitu. Jari kamu tuh nggak boleh begitu. Kalau papa bilang sama kamu gitu bisa. Kalau kayak gini sama kamu nggak boleh. Itu juga bela diri ya sebenarnya. Ya dia bisa bilang begini karena dia seorang tuanya kan. Kamu nggak boleh begitu jarimu. Itu papa kalau begini sama kamu itu wajar. Karena kamu anak papa. Dalam saya kamu udah bohong. Lah nggak boleh juga ya gitu saudaraku. Nah, saudaraku, kita harus tanamkan sifat seperti begitu. Dan saya berterima kasih kepada guru-guru sekolah minggu ya buat didikannya kepada anak-anak. Mereka anak-anak saya bukan memuji saudara. Saya tidak terlalu suka memuji anak saya kalau hal pintar di ini. Saya senang kalau mereka itu lebih takut akan Tuhan. Saya lebih senang bersaksi anak saya itu, dia bisa membela imannya, saudara. Mempertahankan imannya di tengah-tengah teman-temannya. Oke saudara, semoga iman kita semakin kuat di akhir zaman ini. Amin Bapak Ibu. Ya, kasih kita jangan semakin dingin dengan dengan keadaan akhir-akhir zaman ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir saudaraku adalah biarlah kita semua jemaat Tuhan di tempat ini sungguh mengasihi Tuhan dan jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Biarlah hati kita tetap kuat dalam Tuhan untuk mempertahankan kasih kita semakin dingin, yaitu jaga hati dari pengaruh keduniawian. Terus jauhilah akan hal-hal yang dosa dan kemudian menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan, baik di dalam doa dan dalam pembacaan firman Tuhan. Dan kemudian saudaraku, binalah kasih kita terhadap sesama manusia. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami bersyukur kepadamu. Pada siang hari ini kami percaya bahwa jemaat Tuhan yang ada di GBI Sinai, kasihnya bukan semakin dingin di tengah-tengah kedurhakaan dunia ini, tapi kasihnya semakin luar biasa. Mengasihi Tuhan dengan segala apa yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dan kami percaya Allah kami adalah Allah yang hebat, Allah yang begitu luar biasa, yang mengasihi kami, yang memberikan kesempatan bagi kami, seperti yang Kau memberikan kesempatan kepada jemaat yang di Efesus, untuk kami kembali melakukan apa yang semula kami lakukan ketika pertama sekali kami mengenal Engkau ya Tuhan. Hangatkan kasih kami, biarlah kasih kami semakin panas dengan Tuhan, semakin luar biasa dengan Tuhan, sehingga kami menikmati kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa memuji mengagungkan Tuhan dan juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Pak Oda untuk pelayanannya, Tuhan memberkati bersama dengan seluruh keluarga, nama Tuhan dipermuliakan. Pak Richard yang sudah memimpin di dalam puji-pujian dan semua saudara yang sudah melayani hari ini, baik tim musik, multimedia dan juga Asher semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Terima kasih buat pelayanan saudara dan juga kehadiran sidang jemaat di tempat ini. Untuk sementara itu saja, dan biarlah sungguh kebenaran firman Tuhan menguatkan kita supaya kita mengasihi Tuhan dan sebagai buktinya kita juga saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan sama-sama berdiri dan kita akan masuk di dalam doa penutup dan doa berkat. Bapa di dalam surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Hari ini karena kemurahan Tuhan kami bisa beribadah bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji mengagungkan Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami terima hari ini. Biarlah kasih kami kepada Tuhan maupun kepada sesama semakin lama Tuhan, bukan semakin dingin karena keadaan, tetapi juga semakin menyala-nyala Tuhan. Tuhan taruhkan roh yang menyala-nyala di dalam kehidupan kami semuanya.
Terima kasih buat hamba-Mu Pak Oda yang sudah melayani, berikan kesehatan, kekuatan bersama dengan seluruh keluarga dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih juga buat Saudara Richard yang sudah memimpin kami di dalam puji-pujian. Kami percaya Tuhan Engkau juga memberkati bersama dengan seluruh keluarganya, tim musik, multimedia yang merekam semua yang melayani asyar Tuhan. Biarlah Tuhan pakai pelayanan mereka semakin indah di hadapan Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami mau bawa untuk Pak Andi Tuhan yang pembuluh darah matanya pecah Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kami membawa di dalam doa kami menyerahkan Pak Andi untuk tetap beriman kepada Tuhan. Sebagaimana kami hari ini, pagi ini berdoa dengan iman. Tuhan mau menjamah Pak Andi, memberikan kesembuhan, pemulihan yang sempurna yang daripada Tuhan. Berdoa juga buat Ibu Augiok yang kami dengar, bahwa segala kegiatannya sekarang sudah hanya di kamar saja Tuhan. Tuhan dalam ketidakberdayaannya, di dalam usia yang sudah lanjut dan sakit penyakit yang dideritanya, kami mau membawa kepada Tuhan. Dokter mengatakan dia terkena ginjalnya, tapi kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau berbelas kasihan kepada Ibu Augiok yang begitu setia Tuhan. Dari muda sampai dia lanjut usia, tetap setia kepada Tuhan, menjadi contoh bagi kami. Biarlah Engkau mau menjamah Ibu Augiok Tuhan, memberikan kesembuhan yang daripada Tuhan. Yang lain-lain kami tidak sebutkan namanya, tapi kalau ada saudara-saudara seiman kami yang dalam keadaan sakit, kami mau membawa di dalam doa kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kesehatan, pemulihan yang daripadamu. Kami juga bawa dalam doa, kalau ada di antara kami semua yang dalam kesulitan, tantangan hidup, pergumulan, kami mau membawa kepada Tuhan, berikan kami kekuatan dan kemampuan bisa melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa kalau ada di antara kami yang berkekurangan, biarlah Tuhan memberkati dengan berkat yang berlimpah. Tuhan, Engkau akan memberkati keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, dalam usaha, dalam perdagangan, dalam pekerjaan, diberkati dengan berkat yang berlimpah. Segala kesulitan, tantangan di dalam pekerjaan maupun usaha, kami mau bawa kepada Tuhan dengan iman. Biarlah kami tetap mempercayakan hidup ini hanya kepadamu. Anak cucu kami Tuhan, di dalam sekolah mereka, dalam kuliah mereka secara online, kami bawa kepada Tuhan. Biarlah supaya mereka juga Tuhan memperoleh kesuksesan karena pertolongan yang daripada Tuhan dan mereka tetap rajin. Tuhan, kami serahkan semua Tuhan kehidupan kami masing-masing pada masa-masa ini. Kami hanya tetap bisa berharap dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan senantiasa melindungi kami, menyertai kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan melewati hari-hari yang harus kami lewati. Tuhan, biarlah Tuhan kami berdoa buat pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, dengan Tuhan, hal-hal yang kami lihat hari-hari ini, di mana pandemi ini Tuhan di daerah-daerah tertentu, banyak yang semakin meningkat. Kami mau bawa kepada Tuhan dengan iman. Biarlah Tuhan berikan hikmat baik kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama dengan staf, semua yang mengurus, yang menangani masalah pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan akan menolong pada waktunya. Kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Bukan saja di negara kami, bahkan juga di seluruh dunia ini. Kami yakin ada maksud Tuhan yang terindah, yang biarlah Tuhan kami boleh semakin mengerti bahwa melalui peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kami belajar semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami ini. Kami serahkan Tuhan mereka yang terpapar, mereka yang menjadi pasien COVID-19, berikan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat tenaga kesehatan, tenaga medis yang menangani, berikan perlindungan. Dan biarlah segala uji vaksin yang diadakan pada waktunya itu boleh menghasilkan yang baik, sehingga seluruh rakyat Indonesia boleh mengalami Tuhan, divaksin Tuhan untuk mengatasi masalah pandemi COVID-19 ini. Kami percayakan semua di dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa,
Biarlah Tuhan menyertai kami sehingga kami yang hadir saat ini secara onsite kami bisa pulang ke rumah kami masing-masing dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apa, dan kami yang ada di rumah, kami juga semua memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Segala puji, segala hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, selamat pulang, Tuhan memberkati. Kita nyanyikan satu pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Mari kita praktekkan cinta kita kepada Tuhan dengan juga mengasihi sesama kita. Tuhan memberkati.